Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham yang cukup menarik ya, karena Baker di tahun 2023 ini yaitu saham auto. Sudah rilis laporan kuartal 2 tanggal 27 Juli 2023 dan terakhir saya membahas video ini itu tanggal 25 Februari 2023. Ya, hari ini tanggal 29 Juli ya, kemarin harganya turun 2,24% ke 3.060. Untuk kinerja harga sahamnya sendiri ini 10 tahun masih negatif, namun kalau 5 tahun ke belakang ini mestinya semua pada floating profit ya. Untuk year to date sendiri ini sudah bagger teman-teman ya, sudah naik 100%. Harga tertinggi 3170 dan harga terendahnya di 1155 ya. Di video saya sebelumnya itu mendekati harga ini ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham auto ini dari 4 analisa ya. Yang pertama itu dari fundamental, nanti saya akan jelaskan gambaran umum perusahaan, kemudian nanti dari kinerjanya secara umum, khususnya kuartal 2 2023. Kemudian nanti dari seasonality, kita akan cek biasanya saham ini naik atau turun di bulan-bulan apa saja. Kemudian dari bandarmologi, nah ini nanti akan menarik ya, kita akan cek siapa yang hajar kanan sehingga sahamnya bisa bagger di tahun 2023 ini. 2023 ini ya teman-teman ya. Kemudian nanti di terakhir technical kita akan review analisa technical tanggal 25 Februari dan kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ke depannya. Oke, ini adalah gambaran umum perusahaannya teman-teman ya. Jadi Astra Auto Parts ini dia punya dua. Yang pertama manufaktur atau memproduksi ya, memproduksi barang. Kemudian memperdagangkan barangnya ya. Dan ini pendapatan berdasarkan bisnisnya kira-kira ya seperti ini ya. Hampir 50-50 lah. Jadi ini hampir seimbang teman-teman ya. Jadi memproduksi dan memperdagangkan atau menjual. Ini adalah customernya dia ya, customernya dia. Untuk yang ini ada ini satu grup Astra ya. Nah, ini yang di titik-titik-titik ini itu grup Astra, yang lainnya ini di luar grup ya. Jadi pelanggannya ini ya memang apa? Otomotif gitu ya, mobil, motor dan kendaraan besar ya. Ini produk detail produknya teman-teman ya. Jadi sebuah mobil ini suku cadangnya yang dia eh, produksi dan kemudian diperdagangkan. Kemudian ini di motor ya hampir semua. Kemudian ini di truk gitu ya, ini hampir semua lah ya, semua apa aksesoris atau parts ya, spare part ya. Dan ini ada juga produk non otomotif ya, ada face shield ini waktu COVID ya sejak 2020 mulai memproduksi ya, purifier, kemudian ini juga ada washer, plate, industrial chain ya, rantai ini ya, mulai ada baterai ya, kemudian ini helm sepeda, speedometer ya. Ini kecil lah ya. Oke, ini kira-kira kemudian dia juga ada shop and drive, kemudian ada digital Astra Auto Shop, Astra Auto Service, sama ini Astra Auto Power ya, ini tempat untuk merecharge atau mencharge mobil listrik. Ya, kira-kira itu ya gambaran umum dari perusahaannya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kinerjanya secara umum ya. Kalau kita lihat di kuartal 2 2023 ini pendapatannya naik ya. Secara jangka panjang ini sebenarnya masih tumbuh ya teman-teman ya. Dia hanya drop di COVID aja waktu COVID ya. Selainnya ini dia sudah tumbuh 2021 dia juga sudah pulih dengan cepat sebenarnya. Ya, untuk laba kotornya pun demikian, laba usahanya juga demikian dan laba bersihnya juga sama ya. Jadi ini di kuartal 2 rugi cukup dalam ya, 2020. Kemudian dia mulai naik dan ini sudah labanya sudah all time high ya. Jadi di khusus kuartal 2 ini sudah tertinggi dibanding kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat untuk beban pokok penjualannya tetap sama ya, tetap sama. Kemudian secara laba kotornya prosentasenya naik ya karena pendapatannya naik. Ya, kemudian laba usahanya ini juga naik ya. Ini tertinggi ya teman-teman ya secara laba usaha dibanding kuartal 2 tahun-tahun sebelumnya. Ya, untuk laba bersihnya juga ini tertinggi ya, hampir menyentuh 10% ya, 9,1%. Yang sebelum-sebelumnya cuma 5,4, 2,9, 2,2, 1,7 kecil ya. Ini sudah mulai yang tertinggi. Nah, ini adalah detailnya teman-teman ya untuk
pendapatannya itu 4,4 triliun di kuartal 2 2023, sebelumnya 4 triliun naik 10,2%. Ya, laba bersihnya ini juga naiknya cukup signifikannya 86,9%. Ya, ini karena laba usahanya memang naiknya 154% ya. Jadi beban usahanya itu masih utuh ya, beban usahanya itu turun malah ya, beban usahanya turun namun pendapatannya naik cukup tinggi sehingga laba bersihnya naik sangat signifikan. Nah, untuk satu semester di semester 1 2023 digabungkan dengan kuartal 1 itu juga masih naik ya. Jadi pendapatannya masih naik 9,3% dan laba bersihnya juga masih naik 93,6%. Ya, jadi laba bersihnya juga naiknya hampir 2 kali lipat ya. Sama seperti kayak harga sahamnya. Nah, untuk valuasinya pada saat video ini dibuat, PBV-nya masih di 1,2 atau sudah di 1,2 ya, tergantung. PI ratio-nya di 8,20 ya. Untuk PBV ini sudah kembali ya, sudah kembali di atas tertinggi ya dari sejak 2015 ini sudah paling tinggi ya untuk saat ini ya. Yang sebelumnya sih memang 2 ke atas ya, 2 sampai 3 ya di sebelum 2015 itu diperdagangkan di PBV 2 sampai 3. Ya, sejak 2015 dia turun di bawah 1 ya. Dan ini sudah mulai naik lagi. Untuk PI-nya juga sama ya. Ini juga sudah mulai normal ya, sama kayak 2021 ya, 9,11 ya, di sini 9,2. Untuk ROE-nya sendiri 13,78% dan kita bayarnya kalau beli di harga saat ini ya 1,2 PBV-nya sehingga earning yield-nya kita 11,5% per tahun. Jadi ini masuk ke dalam earning yield yang wajar ya, di antara 10 sampai 15% ya. Book value-nya pada saat video ini dibuat itu 2553 dan kalau misalnya range earning yield 10 sampai 15% itu ada di 0,91 sampai 1,38. Atau kalau kita konversi ke harga berarti kisaran harga wajarnya ada di 2.323 sampai 3.523. Jadi harga saat ini masih ada di range harga wajarnya. Nah, untuk dividen sendiri ini rutin bagi dividen teman-teman ya. Dengan terakhir ini yieldnya 3,59 kalau dibandingkan dengan harga saat ini. eh ini IPS-nya 333 ini naik ya teman-teman ya. Prediksi annualized-nya naik lagi. Ini adalah prediksi dividen di video saya sebelumnya bulan Februari bahwa dia akan membagikan dividen lagi. Ini kan sudah membagikan 110 ya. Akan membagikan 110 sorry ya dan waktu itu sudah membagikan sebagian akan dibagikan lagi 88 ya. Di harga saat itu 1730 ya, yieldnya adalah 5%. Jadi kalau teman-teman belinya pada saat Februari harganya masih 1730 maka teman-teman yieldnya 5% ya, bukan 3,5%. Ya, untuk 2024 sendiri ini kalau misalnya dia rata-rata emang 40 persenan teman-teman ya. Kalau misal membagikan lagi dengan ini data saat ini, maka tahun depan dia akan membagikan 133 ya. Kalau teman-teman beli di harga saat ini 3060, maka yieldnya adalah 4,34% ya untuk tahun 2024. Dan kemungkinan besar sih ini nanti Oktober membagikan dividen interim ya biasanya ya ini. Kalau kita lihat di sini dia setahun beberapa kali ada yang 2 kali ya di Oktober, Oktober, Oktober ya. Oke, ini untuk dividennya. Kemudian kalau kita cek dari seasonality-nya, kalau kita lihat ya tahun 2023 ini sudah Baker ya naik 109,59%. Dan untuk sisa dari semester 2 di tahun 2023 ini nanti berpotensi naik lagi di September dan Oktober saja secara seasonality. Nah, ini adalah untuk secara bandarmologinya dimiliki oleh Astra Internasional ya 80% dan masyarakat 20%. Untuk Astra ini dia tidak scriptless ya, artinya dia tidak bisa memperjualbelikan sahamnya di bursa ya. Jadi cuman yang floating hanya yang 963 yang beredar di masyarakat saja. Kalau kita lihat di sini partisipasi asing tidak terlalu tinggi ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini sampai kuartal 2 itu masih jual barang ya. April sempat naik, sempat beli ya. Kemudian Juli ini sudah mulai beli. Ya, kalau kita lihat jumlah pemegang sahamnya ini juga dari tahun lalu Juni 2022 14.000 ya, kemudian Juli turun drastis ya, turun drastis, average-nya naik ya. eh ini overall turun ya. Jadi dia sempat turun, kemudian dia sempat naik lagi ya. Naik ke 13.000 lagi di bulan Mei, kemudian dia turun lagi di bulan Juni.
Ya, kalau kita lihat average-nya per orang itu memiliki lembar saham kira-kira 27.000 lembar saham kalau di average ya teman-teman ya. Yang kalau kita lihat ini memang meningkat ya, meningkat jadi dari dulu 14.000, average-nya 24.000, sekarang 12.000 orang, average-nya naik ya. Jadi eh kalau jumlahnya turun dan average-nya naik berarti apa ya? eh semakin semakin banyak kepemilikan dari beberapa segelintir orang gitulah ya. Jadi banyak yang keluar, itu yang kecil-kecil ya, yang besar-besar masih masih di dalam ya. Oke, ini untuk detail ya perpindahan sahamnya. Nah, di sini kita akan lihat ya kenapa saham ini bisa beger, teman-teman ya. Siapa yang hajar kanan di saham ini ya? Oke, kalau kita lihat ya kepemilikan investor asing dulu di tahun sebelumnya ini sebenarnya mendominasi ya 56%, sekarang hanya tinggal 49,53% atau turun 7,32%. Jadi kalau boleh dibilang ini sebenarnya pemilik supply atau penguasa supply-nya dia sedang distribusi ya teman-teman ya. Nah, yang distribusi di sini adalah reksadana asing dia distribusi, kemudian perusahaan asing ya, perusahaan asing dia juga distribusi secara berkelanjutan ya selama setahun terakhir. Nah, siapa yang menampung teman-teman ya? Investor lokal. Siapa yang menampung? Awalnya dulu adalah lokal ID ya teman-teman ya, dia naik nih menampung. Nah, sejak ini Juni, Mei, sejak April mulai turun ya, sejak April mulai turun dan ini lokal corporate mulai membeli ya. Dan di bulan Juni, Mei ke Juni ya, kalau kita lihat ya yang beli yang menaikkan saham ini itu adalah insurance teman-teman ya. Insurance dia langsung hajar ya, kepemilikannya naik 3,5%. Dia membeli langsung 34.200.000 lembar saham ya di satu bulan. Kemudian adalah dana pensiun ya. Ini juga langsung hajar kanan ya. Kemudian reksadana lokal di akhir nih Mei ya langsung hajar kanan ya. Dia membeli dari lokal ID plus dari investor asing sedikit ya. Jadi lokal ID ini yang dulunya naik ya, terus tiba-tiba turun ya, malah justru negatif lebih rendah daripada Juni tahun lalu ya. Jadi ini banyak investor retail lokal yang taking profit teman-teman ya di saham ini ya. Mungkin banyak yang baker teman-teman ya, karena kan kalau para fundamentalis pasti eh, targetnya baker ya. Jadi ini turun sudah taking profit mereka ya. Ini taking profit di sini. Nah, sekarang berpindahlah sahamnya ke insurance lokal dan dana pensiun dan reksadana lokal. Jadi uangnya uangnya tiga besar ini, uangnya insurance, uangnya reksadana lokal dan uangnya dana pensiun berpindah ke investor retail lokal yang taking profit. Sahamnya berpindah, uangnya tiga besar ini masuk ke investor retail lokal dan sahamnya investor retail lokal masuk ke mereka. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Ya, ini menarik ya. Jadi nanti tinggal tunggu aja apakah dana reksadana ini masih cukup banyak untuk melakukan hajar kanan ya di akhir semester 2 2023 ini ya. Oke, ini dari sisi setahun terakhir. Jadi menurut saya ini masih distribusi ya karena penguasa supply-nya investor asing masih jual barang meskipun tadi kita lihat memang partisipasi asingnya nggak terlalu besar ya. Jadi ini murni dulu investor asing jual dibeli investor retail lokal. Nah, begitu keluar laporan keuangannya, ada tiga nih insurance, kemudian dana pensiun, kemudian ada reksadana yang tertarik sehingga mereka membeli. Ya, mereka membeli barangnya dari retail yang sudah dikumpulkan dari distribusi investor asing. Oke, nah untuk bulan Juli sendiri seperti apa? Kalau kita lihat di sini dia sempat distribusi, kemudian ini naik lagi ya, dinaikin lagi ya, sempat beli. Jadi ini tetap sedang distribusi teman-teman ya. Di sini terlihat ya, secara secara bandar detektor masih distribusi, secara broker summary juga masih distribusi meskipun overlay-nya ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan awal eh, bulan ya teman-teman ya. Nah, ini adalah analisa teknikal tanggal 25 Februari pada waktu itu harganya 17.30 ya. Saya prediksi turun ke 15.60 kemudian naik ke 1.900. Ya, di sini teman-teman ya, waktu itu harganya masih di sini, jauh sekali ya 17.50. Saya prediksi turun ke 15.60 ya.
Namun ini sempat naik dulu, kemudian dia baru turun mencapai 1560 ya, dan kemudian dia naik ke 1900 ya. Meskipun range-nya lebih jauh ya teman-teman ya, nggak sedekat ini ya, nggak sedekat ini ya, nggak langsung, tapi dia sempat naik sideways dulu, kemudian dia baru turun ke 1560 dan dia loncat ke 1900, dia mantul ke bawah dan habis itu dia breakout ya, dan sekarang menjadi uptrend. Nah, kira-kira arah harga sahamnya akan kemana ke depannya ya? Saya rasa karena ini sudah di harga wajarnya, reksadana juga nggak mungkin akan hajar kanan terus ya. Dia juga nggak mungkin membeli sendiri di harga tinggi kecuali dia sudah mau jual ya. Jadi kemungkinan dia akan koreksi lagi namanya. Ini masih koreksi, akan turun lagi ke bawah. Namun mungkin masih ya kisaran di sini ya. Mungkin dia akan mentok di atas di 3.500 lah ya. Mungkin dia habis itu dia akan sideways aja. Ya. Ini sih kira-kiranya teman-teman ya dari apa beberapa analisa yang sudah dibahas dari awal tadi. Ujungnya kan arah harganya mau kemana kira-kira. Oke, terakhir sahamnya teman-teman ya, untuk fundamentalnya kinerja jangka panjangnya tadi naik ya, kinerja jangka pendeknya juga naik, naiknya luar biasa, valuasi wajar, rutin bagi dividen, forecast 2024 nih sorry ya, salah 2024 4,34%. Seasonality probabilitasnya naik di bulan September dan Oktober, kemudian bandarmologi tadi sedang distribusi, Juli juga sedang distribusi ya dominasinya. Meskipun tadi kita lihat di bulan Mei ke Juni ada beberapa uang besar ya distribusinya dari uang apa diambil akumulasi di bulan terakhir Mei Juni oleh investor lokal ya. Big fund lokal ngambilnya dari sahamnya investor retail lokal yang taking profit. Technical ini sedang uptrend teman-teman ya. Nah, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan merupakan ajakan jual atau beli saham auto. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri, mencari informasi sebanyak-banyaknya, mempertimbangkan, berpikir sebelum membeli atau menjual saham auto karena resiko dan keuntungan itu milik teman-teman 100%. Ya. Mungkin sampai di sini dulu ya analisa saham auto. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.